Fitri Arizila dengan NIM F0P02503. Perkenalkan, nama saya Zakia Tumutania dengan NIM 30. Saya Mariska Prati Hairunisa dengan NIM 31. Saya Zara Kerunisa dengan NIM 7. Baik, daripada lama langsung kita menuju ke videonya. Bye. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang poster pengolahan limbah di laboratorium. Nah, di sini kita bakal tahu dulu apa itu pengertian dari pengolahan limbah di laboratorium. Limbah laboratorium merupakan sisa bahan atau hasil kegiatan praktikum yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu setiap laboratorium harus memiliki sistem pengolahan limbah yang mana tepat sesuai dengan jenis dan juga karakteristik limbah yang dihasilkan. Di sini ada juga tujuan dari pengolahan limbah. Yang pertama itu mencegah pencemaran lingkungan, yang kedua melindungi kesehatan dan juga keselamatan pekerja, yang ketiga mengurangi resiko bahaya dari bahan beracun dan berbahaya, dan yang keempat menciptakan lingkungan laboratorium yang bersih, aman, dan nyaman. Nah, pada poster ini dijelaskan juga langkah-langkah pengolahan limbah serta jenis-jenis limbah yang umum ditemukan di laboratorium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah yang terdiri dari 5 tahapan dan kami menyingkatnya dalam kata pil kumul sisar agar lebih mudah untuk diingat. Tahapan yang pertama adalah pil atau pilah, yakni limbah harus dipisahkan sesuai dengan jenisnya seperti limbah kimia, limbah biologis, limbah benda tajam, ataupun limbah non-B3. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah proses penanganan dan juga menjadi aman bagi lingkungan sekitar. Tahapan yang kedua yaitu kumpulkan atau PUM. Limbah yang telah dipilah dikumpulkan dalam wadah khusus yang sesuai dengan karakteristik limbahnya. Setiap wadah harus diberi label agar mudah untuk dikenali. Tahapan yang ketiga yaitu adalah olah. Limbah kemudian diolah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengolahan dapat berupa netralisasi, sterilisasi, dekontaminasi, ataupun metode lain sesuai dengan jenis limbahnya. Tahapan yang keempat adalah simpan. Limbah yang sudah diolah atau menunggu pengolahan disimpan sementara di tempat yang aman dan juga dapat terkontrol. Tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah limbah kemudian diserahkan kepada pihak berwenang atau pengelola limbah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Jadi, dengan mengikuti alur tersebut, resiko pencemaran dan juga bahaya bagi lingkungan dapat diminimalkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis limbah laboratorium yang terdapat pada poster. Pertama ada limbah kimia. Limbah ini berasal dari sisa reagen, pelarut, asam, basa maupun logam berat yang digunakan selama praktikum. Di sini ya posternya. Limbah ini memerlukan penanganan khusus karena dapat bersifat korosif, beracun, atau mudah terbakar. Dan yang kedua ada limbah biologis. Contohnya ada kultur mikroba, jaringan, darah, dan sisa organisme percobaan. Dan dilanjutkan di sini ya. Limbah ini berpotensi mengandung mikroorganisme patogen sehingga harus disterilkan sebelum dibuang. Dan ketiga ada limbah kaca atau benda tajam. Contohnya pecahan kaca, jarum suntik, pisau bedah, dan objek gelas. Contohnya ada di sini. Limbah jenis ini dapat menyebabkan luka sehingga harus ditempatkan pada wadah khusus yang tahan tusukan. Dan keempat ada limbah non-B3. Limbah ini terdiri dari kertas, plastik, kemasan, dan bahan lain yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun. Meskipun relatif aman, limbah ini tetap harus dikelola dengan baik dan dapat diatur ulang jika memungkinkan. Dan posternya ada di sini. Baiklah, dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik teman-teman, jadi selanjutnya berdasarkan poster yang telah kami buat ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan limbah laboratorium, yaitu yang pertama, jangan mencampurkan limbah yang berbeda jenis. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri dalam menangani limbah. Dan yang ketiga, buang limbah pada tempat yang telah disediakan. Dan
serta lindungi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari potensi bahaya limbah. Nah, jadi berdasarkan poster yang telah kami buat, dapat disebut bahwa pengelolaan limbah laboratorium merupakan hal yang penting dalam kegiatan praktikum. Proses pengolahan dapat dilakukan melalui tahap penilaian, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyerahan kepada pihak yang berwenang. Dengan pengelolaan limbah yang benar, pencemaran lingkungan dapat dicegah dan keselamatan kerja dapat terjaga. Sesuai dengan slogan yang kami sematkan yaitu laboratorium bersih, kita sehat, bumi selamat. Oke guys, itu tadi video yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan Kita semua. wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.